Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi semangat. Sekali lagi semangat pagi. Pagi semangat. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pada pagi ini kita diberikan kesehatan dan diberikan fisik yang bagus untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah seperti biasa. Baik, sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, alangkah lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Oke, di sini siapa yang mau memimpin doa? Baik, Raifah silakan dipimpin. Baik, untuk selanjutnya alangkah lebih baik kita, karena sekarang anak-anak zaman sekarang itu susah untuk menghafal lagu-lagu kebangsaan, kecuali lagu-lagu hip-hop, lagu-lagu pop, jazz, dangdut. Itu seringkali mereka menghafalkan lagu-lagu tersebut, apalagi di TikTok sekarang itu banyak sekali, mudah sekali. Tapi giliran lagu-lagu Indonesia, lagu kebangsaan, mereka pada lupa. Nah, karena itu kita selaku tunas bangsa yang baik, selaku penerus bangsa, selaku anak-anak Indonesia, kita wajib mengetahui ya lagu-lagu wajib nasional. Sekarang kita akan menyanyikan satu buah lagu wajib nasional. Kira-kira nanti kita pilih lagu wajib nasionalnya. Kira-kira lagu wajib nasional apa yang akan kita nyanyikan? Ayo. Kenapa? Bagimu negeri, setuju? Siapa yang mau mimpin doa? Mimpin lagu untuk ke depan? Silakan. Oh boleh, silakan. Dulu. Bagimu negeri. Siap, sok, hadap. Siap, semuanya boleh berdiri. Ayo. Sudah siap? Oke. Ayo.
misalkan semuanya sekolah, alhamdulillah tandanya kalian sehat dan tandanya kalian masih semangat belajar. Masih semangat belajar? Oke. Untuk di pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Bagaimana membiasakan diri untuk bersihkan. Coba sebelum Bapak memulai menjelaskan atau sebelum Bapak menjelaskan materi yang akan kita bahas, sedikit kita ulas materi sebelumnya. Rasa tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa sih? Ayo. Coba sebutkan contoh tanggung jawab terhadap diri pribadi. Kalau misalkan Bapak kasih tugas rumah, berarti kalian harus tanggung jawab apa? Mengerjakannya. Jangan ragu buat mengungkapkan, ya. Kalau misalkan ajukan tangan, Pak, aku mau jawab. Begitu saja, ya. Oke, sekarang ke materi pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Coba di sini Bapak tanya, siapa yang sudah bisa mencuci pakaian sendiri? Ajukan tangan. Ayo, yang sudah mulai mandiri mencuci pakaian sendiri. Oke, mayoritas berarti sudah mampu. Ada yang pernah bantu mencuci piring atau perabotan dari rumah? Oke, pintar. Ada yang suka bantu buat bersih-bersih halaman nggak? Oke, ada yang suka bantu masak mamanya nggak? Pintar. Berarti di kelas ini semuanya sudah pada mandiri. Oke, mandiri itu apa sih? Ayo, mandiri itu apa? Mandiri itu adalah tidak tergantung lagi terhadap orang lain. Baik. Sebelum berlanjut, ada nggak yang mau cerita nih? Kalian di rumah kalau misalkan weekend atau waktu libur, kalian biasanya ngelakuin apa sih di rumah? Oke, berdiri silakan. Oke, Sakila silakan. Kalau hari libur biasanya kan kita punya 2 hari tuh, Sabtu Minggu. Biasanya kalau waktu libur, Sakila kegiatan di rumah ngapain aja sih? Oke, merapikan tempat tidur, terus mencuci piring, berarti bantuin mama ya. Terus membantu masak, pintar, berarti sudah mulai mandiri terbiasa. Baik, kasih tepuk tangan untuk Sakila. Yang lain mau ada yang nambahin nggak? Ayo, mau ada yang nambahin? Oke, Raifa berdiri, Raifa. Biasanya Raifa kalau Sabtu Minggu itu ngapain sih di rumah? Oke, merapikan tempat tidur, mencuci pakaian ya, terus sama sepatu. Oke, mencuci piring bantuin mama terus. Ya, oke, kasih tepuk tangan untuk Raifa. Selanjutnya masih ada kelompok 3, ada yang mau cerita? Oke, dulu silakan. Oke, rapikan kasur. Oke, menyapu. Baik, oke, kasih tepuk tangan untuk dulu. Baik. Menjaga kebersihan. Coba hal kecil saja Bapak mau nanya. Kalian sehari mandi berapa kali? Cung yang 2 kali sehari. Cung yang 3 kali sehari. Oke, berarti rata-rata 3 kali sehari ya. Oke, gini. Kalau kita tidak terlalu banyak aktivitas di luar, kita nggak apa-apa mandi 2 kali sehari. Tapi kalau misalkan kita sekolah, pulang sekolah nggak mandi, pasti kan bau keringet ya. Pulang tiba-tiba tuh mama salim, itu bau keringet kata mama.
Mandi dulu, nggak nanggung mau langsung sekolah aja ke MDA. Itu di MDA pasti kayak kalian badannya lusuh, capek, berkeringat. Nah, makanya hal kecil seperti mandi harus kalian prioritaskan. Karena apa? Awal mula dari penyakit kalian ada pada kebiasaan kalian. Apa yang kalian makan, apa yang kalian lakukan. Selanjutnya, tiap mandi suka gosok gigi nggak? Berarti gosok gigi sesuai dengan kalian mandi. Coba Bapak tanya, sebelum tidur suka gosok gigi nggak? Oke, yakin? Oke, percaya. Karena apa? Kalian giginya sekarang sehat, kalian berprestasi di sekolah, kalian mampu datang ke sekolah, terus ikut kegiatan belajar mengajar di sekolah. Baik, kegiatan hari ini kita akan ada praktek. Kira-kira praktek apa nih? Yang berkaitan dengan menjaga kebersihan lingkungan. Karena kita di sekolah, otomatis kita akan menjaga lingkungan sekolah. Dari apa? Pertama, dari sampah. Kedua, dari rumput liar. Yang ketiga, dari kebersihan sarana sekolah. Oke, sekarang ada yang tahu nggak jenis sampah? Nanti kita bedain di lapangan. Sampah itu terkategorikan menjadi ada sampah yang terurai ataupun bahasa kita tuh busuk, bisa diuraikan oleh tanah dan oleh bakteri. Ada juga sampah yang tidak bisa terurai. Ada yang bisa ada yang bisa ngasih contoh nggak? Sampah yang bisa busuk terurai. Kira-kira apa? Ayo, kira-kira apa? Apa kira-kira? Apa? Keju busuk bisa. Keju yang sudah tidak terpakai bisa. Nah, contoh sampah yang terurai itu contohnya seperti sayuran, buah-buahan, daun-daunan, tumbuhan, makanan. Itu semuanya sampah-sampah yang dapat terurai. Nah, contoh yang tidak dapat terurai itu ada seperti plastik. Nih, kalau jajan, plastiknya wajib dimasukkan ke tong sampah. Jangan sampai sampahnya nanti bergulung, menghambat aliran air ketika hujan, akhirnya banjir. Oke, karena wilayah kita juga termasuk kategori wilayah yang rawan banjir. Makanya kita harus menjaga kelestarian lingkungan sekolah. Oke, nanti habis ini kita akan keluar, kita akan bagi-bagi tugas untuk posisi per kelompok, untuk posisi nanti kalian akan dibagi. Ada yang membersihkan di bagian samping sekolah, ada yang membersihkan di halaman sekolah, ada yang membersihkan di sarana sekolah. Oke, Bapak akan bagikan kelompok 1. Mana ikutan tangan? Kelompok 1 menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Mau di bagian apa? Kebersihan sarana sekolah ya. Siap. Kelompok 2 halaman sekolah. Kelompok 3 di samping belakang sekolah. Siap. Kalau sudah berarti nanti kita keluar, kita cek halaman sekolah, WC kondisinya seperti apa, baru kita bersihkan. Paham? Sudah siap? Untuk alat tulis dan tasnya semua tinggalkan di kelas. Ya. Bersih-bersih? Siap? Baik, pembagian jatah tugas tadi kita sudah sepakati bahwa ada kelompok yang akan membersihkan di WC dapur, ada kelompok yang akan membersihkan halaman sekolah, ada kelompok yang akan membersihkan di tepian dan gerbang sekolah. Nah, kelompok 1, coba cium tangan, kira bagian mana yang akan dibersihkan? Siap, sudah paham? Kelompok 2 paham? Ya, kelompok 3 di biasa. Masih semangat?
Semangat? Oke, jangan karena ini merupakan salah satu kewajiban dan kebutuhan buat kita di sekolah. Kalau misalkan sekolahnya bersih, otomatis kita pasti cek. Kalau sekolahnya kotor, otomatis kita pasti sakit. Terus sekolahnya berantakan. Orang yang bersih juga pasti nanti wajibannya, kenapa sekolah ini tuh kotor, kenapa sekolah ini banyak sampah. Makanya kita sebagai warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah. Oke, nah setelah ini Bapak silakan kalian menjalankan tugas masing-masing. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, tundukkan kepala, kita berdoa lagi. 1, 2, 3, mulai. Selesai. Baik, seluruhnya balik kanan dan menyebar. Selamat bekerja. Oke, gimana capek? Capek. Tapi tadi sudah diisi ya, sudah minum, terus kita juga tadi sudah isi perut, sudah jajan. Jadi capeknya sudah mulai reda. Nah sekarang Bapak akan sedikit jelaskan kenapa sih Pak kita harus seperti yang tadi ditanyakan sama teman-teman. Pak kenapa sih kita harus bersih-bersih? Padahal kan bisa saja satu orang ditunjuk sebagai tenaga kebersihan. Jangan, karena apa? Selain dari menjaga kebugaran tubuh kita bergerak, terus kita membersihkan halaman, lingkungan sekolah, itu juga untuk siapa? Untuk kita kan? Pertama, jangan saling mengandalkan. Kedua, harus saling percaya. Dan ketiga, kita adalah makhluk sosial, harus bekerja sama, tidak bisa sendiri. Sekarang kayak tadi, gotong sampah. Kalau ngangkat sendiri berat gak? Kalau berdua? Ringan. Terus kalau misalkan satu orang ditunjuk bersihin WC, capek nggak? Tapi kalau bareng-bareng capek nggak? Karena apa? Kalau bareng-bareng tuh kita bisa bercanda, kita bisa ngobrol sambil bersih-bersih. Terus kalau WC-nya sudah bersih, kita nyaman nggak gunain WC-nya? Kita nyaman nggak kalau teras bersih buat duduk di teras? Kita nyaman nggak keliling sekolah, main di lingkungan sekolah kalau lingkungannya bersih? Nah, oleh sebab itu kita wajib menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Selain dari menjaga lingkungan sekolah, di rumah pun kita wajib membersihkan lingkungan tempat tidur, kamar kalian, ruang rumah, dapur, teras, halaman. Kalau misalkan gini, di satu tempat ada yang mengadakan baksos, tahu baksos? Bakti sos? Ya. Biasanya bersihin jalan, bersihin masjid, terus bersihin sarana umum. Itu kalian bisa ikut serta membantu sedikit ya. Oke, untuk evaluasi, Bapak kasih tugas per kelompoknya. Nanti di tugas ini kalian semua harus menuangkan apa sih laporan kalian mengenai kegiatan kebersihan tadi. Kalian laporkan di sini ya. Terus tulis dengan rapi, bagus, dan ingat tulisannya rapi. Nanti nama kelompoknya di atas disertakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, nilai kelompoknya nanti Bapak yang isi. Ketua kelompoknya siapa? Anggotanya nanti ditulis semua. Paham ya? Oke, kita
Oke, sudah selesai? Baik, kalau seandainya sudah selesai, silakan untuk setiap ketua kelompoknya start ke depan. Baik. Gimana, sudah selesai semua ya? Oke, sekarang kita sama-sama simpulkan pentingnya menjaga kebersihan itu bukan hanya tanggung jawab untuk kita, tapi itu merupakan pentingnya menjaga kebersihan itu bukan hanya tanggung jawab untuk kita, tapi itu merupakan salah satu hal yang memang kita butuhkan juga, ya. Karena dengan kebersihan pertama kita bisa sehat, lingkungan kita bisa sehat, pertumbuhan kita tidak akan. Ya, Bapak ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf kalau materi Bapak hari ini kurang terlalu jelas. Nanti bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya, atau nanti kita bisa sharing-sharing ketika istirahat. Karena sudah menunjukkan jam istirahat, dipersilakan untuk kawan-kawan mengucap alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillah.